Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sudah menyanyikan lagu nasional? Lagu-lagu nasional? Kalau belum bisa dipimpin, silakan. Ya, bisa berdiri yang lainnya. Berdoa untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini. Silakan dipimpin berdoa, Mas Andika. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Nur Sifa, Andriani Komariah, masuk semua ya berarti ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kemarin di minggu sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Nah, bisa dikeluarkan untuk bukunya, baik buku tulis, buku catatan, ataupun dan juga buku paket yang sudah kalian ambil dari perpustakaan, yang sudah dipelajari di rumah juga. Sistem hukum yang ada di Indonesia, itu di halaman 77 ya. Kita lanjut, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ya, yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Sepenting apa sih hubungan internasional bagi negara kita? Kira-kira apa? Setahu kalian apa? Seberapa penting? Untuk apa sih hubungan internasional itu? Menjalin silaturahmi dengan negara lain ya tentunya ya. Bisa. Terus apa lagi? Kerjasama bisa. Terus apa lagi? Kerja di luar negeri bisa. Kemudian memperbaiki perekonomian kan juga bisa, iya kan? Kita saling ekspor dan impor begitu. Kita mempunyai misalnya kalau Indonesia itu paling banyak produksi apa ya? Ya, misalnya padi ya. Misalnya padi. Kita melimpah, cadangan pangan kita melimpah. Contohnya padi, jagung, kedelai dan lain-lain ya. Nah, karena negara tetangga misalnya negara Kamboja begitu misalnya ya. Dia kekurangan pasokan bahan pangan. Kemudian kita bisa mengekspor ke dalam negara Kamboja. Begitu juga dengan sebaliknya. Negara Kamboja mempunyai kelebihan apa? Kira-kira apa? Kalau Kamboja itu. Apa? Ada yang tahu? Kamboja itu apa ya? Bunga. Kalau Kamboja memang bunga kalau di sini ya. Tapi kalau di negara Kamboja itu penghasil apa ya terbanyak ya? Contoh saja ya, misalnya penghasil katakanlah teknologinya sudah canggih. Nah kita kan sedangkan teknologi kita belum baik, nah kita bisa mengimpor dari Kamboja. Jadi saling mengisi begitu. Jadi garis besarnya adanya hubungan internasional itu adalah saling membantu, contohnya begitu. Kalau contoh kecilnya apa? Misalnya Mbak Amel, pinter matematika. Sedangkan Mas Ronald kurang di matematika. Tetapi pinternya di bahasa Inggris. Nah, jadi kan bisa bekerja sama. Saling membantu. Membantunya bukan berarti memberikan contekan di dalam ulangan harian, bukan. Ya. Misalnya penilaian akhir semester gitu juga bukan. Tapi dalam hal belajar. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Kemudian kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor. Nah ini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kok bisa? Kenapa kira-kira?
kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Contohnya apa? Pendidikan kewarganegaraan itu hanya dijadikan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Tapi kalau di negara-negara maju di dunia pendidikannya, contohnya di Singapura itu, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan yang nomor 1. Bagaimana cara memahami negaranya. Bahkan sampai buang sampah pun itu ada dendanya. Buang sampah sembarangan maksudnya. Kalau di sini kan hanya slogan-slogan saja ya. Ada hukumnya juga ada, tetapi tidak berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian di Singapura membuang putung rokok. Tahu putung rokok ya? Bekas rokok itu. Buang sembarangan itu juga akan kena denda. Dan juga meludah sembarangan itu juga akan dikenakan denda atau sanksi begitu. Nah, itu karena kemajuan yang ada di negara-negara luar sana, termasuknya Singapura itu. Kemudian berkaitan dengan faktor eksternal tadi, kita kembali ke situ. Nah, kita kan bisa belajar dengan negara Singapura. Dunia pendidikannya kok bisa maju, kenapa? Oh, karena menggunakan teknologi ABC dan seterusnya. Sehingga pendidikan karakter peserta didik yang ada di sana itu akan tertata dengan baik. Kemudian nanti akan diteruskan di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti di Jepang juga itu. Pendidikan karakternya kan juga sangat baik itu, ya kan? Bahkan kalau setelah menyeberang jalan, kalian kalau pernah melihat video-video berkaitan dengan di Jepang ya, Japanese begitu. Setelah mereka menyeberang, anak-anak sekolah, mereka kan di pinggir jalan kemudian menundukkan kepala, membungkukkan badan begitu ya. Nah itu termasuk pendidikan karakter. Mereka memberikan apa ya istilahnya, tanda terima kasih telah memberikan saya jalan begitu. Dan itu juga tidak terjadi hanya pada waktu penyeberangan jalan. Sampai sini adakah pertanyaan setelah materi yang sudah kita bahas tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kalian membuat kelompok, kemudian bisa kalian kerjakan berkaitan dengan tugas kelompoknya. Kemudian nanti bisa kita presentasikan di depan, dan kemudian juga bisa melakukan tanya jawab. Bisa bergabung dengan kelompoknya. Silakan bergabung terlebih dahulu. Hubungan internasional. Kemudian kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 itu di halaman berapa itu? Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Asian Nation. ASEAN Nation ya, ASEAN Nation. ASEAN Nation. Baik, kalau sudah kita bisa presentasi dulu untuk kelompok yang pertama. Silakan kelompok yang pertama bisa presentasi terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok pertama. Materi PKL. Pertama-tama saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Ibas Barul Hilmi. Ya. Salam kenal. Baik. Selanjutnya saya pikir saya
ready untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Benar. Siap. Perkenalkan, nama saya Syarul Said, absen 32. Perkenalkan, nama saya Kirana Saraswati. Mau beli biskuit kan? Nggak boleh. Nggak enak biskuit saya. Kuasa bayar, kuasa bayar. Ya, makna hubungan internasional adalah segala macam hubungan. Ya, serius. Gantian. Gue bisa. Bisa masa gantian. Materi yang pertama adalah makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah segala macam hubungan antar negara atau bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Dalam keilmuan, hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari interaksi, relasi, dan komunikasi yang berkaitan dengan tindakan luar negeri yang meliputi diplomasi, konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian dunia. Konsepsi hubungan internasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan moderator ataupun yang lainnya menawarkan barangkali ada pertanyaan atau sanggahan. Ya, silakan. Ya, kalau nanya berdiri sambil memperkenalkan diri, kemudian dari kelompok berapa begitu, ya. Silakan. Bapak pacar. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus ya. Nah, bagus ini kelompok 1. Kelompok 1 yang membahas tentang apa tadi? Ya, makna pentingnya hubungan internasional yang bertemakan boboiboy ya. Nah, oke. Bisa kita lanjut untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Untuk siang hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa peran Indonesia dalam perjanjian internasional ataupun perdamaian dunia kira-kira apa? Yang sudah tadi apa? Berkaitan dengan perdamaian dunia. Melaksanakan ketertiban dunia, ya kan? Perdamaian dunia, ya kan? Nah, itu kan termasuk salah satu tujuan negara kita. Berarti di sisi lain kita selaku negara Indonesia kita bisa menjadi fasilitator tadi, menjembatani antara negara-negara yang satu dengan negara yang lain yang adanya konflik begitu. Sampai sini ada pertanyaan tuh, Mbak Amel bisa dipimpin. Lagu daerah terserah, lagunya apa? Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya kamu punya pacar dua-dua, misal semua ini satu kelas. Kemudian dari situ buatlah organisasi yang minimal pacar 2. Nah,